Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Mike Marta Rehata dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, Sinode GKI di Tanah Papua. Ketika di hari ini Tuhan memperkenankan kami ada lagi untuk berkarya bagi Tuhan dalam setiap karya-karya kami kepada Tuhan. Mengawali itu, kita akan tetap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon hikmat Tuhan. Kami menyapa Engkau kembali dalam kekudusan-Mu ya Aba ya Bapa. Ketika kami boleh melewati malam panjang kami, saat ini Tuhan Allah tentukan kami ada lagi di hari ini dengan segala baik. Kami akan melakukan seluruh aktivitas dalam karya-karya kami kepada-Mu ya Allah. Mendasari semuanya itu, kami minta hikmat. Kami minta Tuhan memberkati dan mengurapi kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang tetap Tuhan percayakan kepada kami dalam setiap karya kami di tempat di mana Tuhan menentukan kami. Bapa memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Sehingga ketika kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami mampu melakukan semua hal yang tetap Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan akan tetap termeterai dalam hati dan pikiran kami, untuk kami mampu berkarya bagi Tuhan dalam setiap panggilan-panggilan kami. Anugerahkan kami hikmat, sinari wajah kami dengan cahaya ilahi-Mu Tuhan. Biarlah wibawa-Mu tetap menjadi bagian hidup kami, untuk kami mampu melakukan semua hal dalam seluruh aktivitas kami di hari ini. Jauhkan kami dari segala gangguan godaan apapun ya Allah. Kami siap menyambut kebenaran firman. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Yesus berkati, kebenaran firman Tuhan yang saya angkat di hari ini terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian 4 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Bunyinya demikian. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian kebenaran firman dikatakan berbahagia pemirsa dan saya yang sudah membaca, mendengar, dan mampu melakukan itu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang Yesus berkati, pembacaan kita saat ini berbicara tentang keturunan Adam. Kita tahu dan masih ingat tentang peristiwa yang terjadi antara Kain dan Habel. Tapi Allah tetap berkenan terhadap keturunan Adam. Setelah kematian Habel, lahirlah Set. Set, narasi ilahi telah melestarikan nama Set sebagai putra ketiga
dalam garis keturunan Adam. Sesungguhnya Set adalah orang yang diandalkan Tuhan sebagai batu landasan bagi keluarganya. Set ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dan misi dari Habel. Karena Kain telah kehilangan haknya untuk melakukan harapan agung Allah, maka Set dia mengambil alih beban dan kehormatan di pundaknya melalui keturunannya, dan Allah menggenapi janjinya. Saudara-saudara kekasih Kristus, keberadaan keturunan sangat penting sebab Tuhan Allah memberikan perintah beranak cuculah penuhi bumi. Kejadian 9 ayatnya yang pertama. Dan Allah menggenapi janjinya lewat Adam, maka lahirlah Set. Dari keturunan Set lahirlah Enos. Secara harafiah, kata Adam dan Enos mempunyai persamaan, yaitu manusia. Dengan nama ini seakan-akan mau mengatakan bahwa Enos adalah orang yang melanjutkan tugas pemeliharaan atas bumi ini. Sebab manusia diciptakan untuk melengkapi semua ciptaan Allah. Dan manusia diberikan tanggung jawab sebagai mandat untuk memelihara, untuk menjaga semua ciptaannya. Dan hal itu dipertegas pada ayatnya yang ke-26. Bahwa mulai saat itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Bukan berarti bahwa sebelumnya orang tidak pernah memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita mulai memahami bahwa dari keturunan dan kelahiran Enos, nama Tuhan mulai dipanggil. Artinya, manusia kembali membangun relasi dengan Tuhan sebagai sang pencipta kehidupan ini. Sering jalinan kasih antara manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Sering pula relasi dan hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak karena perbuatan-perbuatan kita, sengaja maupun tidak sengaja. Kadang kita menduka citakan hati Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah tidak pernah berhenti mengulurkan tangannya untuk merajut kembali hubungan dan relasi itu. Pemirsa tabura Injil yang Yesus berkati, dengan dorongan Enos, doa dan penyembahan umum dimulai kembali. Keluarga Set memanggil nama Tuhan sebagai ungkapan ketergantungan mereka pada Tuhan Allah. Relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Membangun komunikasi dengan Tuhan Allah itu penting. Sebab ketika kita membangun relasi, membangun komunikasi dengan Tuhan Allah lewat doa dan penyembahan, itu berarti bahwa kita benar-benar bergantung pada Tuhan. Kita butuh Tuhan Allah. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita siapa? Kita hanya debu. Tapi Tuhan Allah mau pakai kita, pemirsa dan saya, dalam rencana besar Allah. Jika lewat kelahiran Enos, orang mulai memanggil nama Tuhan karena manusia bergantung penuh pada Tuhan Allah sebagai pencipta kehidupan ini. Maka lewat peradaban generasi kita pun, generasi pemirsa dan saya, orang akan tetap memanggil nama Tuhan. Bagaimana caranya? Gampang. Mulai dari dalam keluarga kita. Peradaban milenial
Generasi milenial bukan cuma tahu tentang IT, bukan cuma tahu tentang teknologi, bukan cuma tahu tentang Android. Tapi peradaban milenial, generasi milenial, anak-anak milenial, cucu-cucu milenial di dalam Yesus. Yang pertama, tahu berdoa, tahu baca Alkitab, rajin ibadah, mengasihi, dengar-dengaran, taat dan setia. Berawal dari mana? Dari atas. Dari orang tua yang menjadi teladan, cerminnya anak-anak. Keturunan milenial akan tetap memanggil nama Tuhan karena dasar jelas. Kita membekali keturunan kita dengan firman Tuhan sebagai kebenaran, dengan firman Tuhan sebagai ajaran, sebagai didikan, sebagai nasihat. Bicaralah berulang-ulang, sampaikanlah berulang-ulang. Itu yang akan menjadi dasar, itu yang akan menjadi fondasi untuk terus orang akan memanggil nama Tuhan. Pemirsa taburai Injil yang Yesus berkati, jika orang akan memanggil nama Tuhan lewat generasi milenial kita, maka jadilah teladan, tetap jadi cermin. Sebab jika di kemudian hari keturunan milenial kita, anak-anak milenial kita, cucu-cucu milenial kita, mereka berhasil atau tidak berhasil, mereka sukses atau tidak sukses, bukan nama mereka yang dipertanyakan, tapi nama orang tua mereka. Anak siapakah itu? Siapapun anak. Disitulah wibawa kita, disitulah keteladanan kita sebagai orang tua dinilai. Apakah didikan kita, ajaran kita, nasihat kita telah menjadi dasar yang kuat bagi generasi milenial kita? Kita percaya bahwa sesuatu yang baik akan mendatangkan hal yang baik pula. Pepatah berkata, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Pohon mangga tetap berbuah mangga. Air akan mengalir tetap ke bawah. Pemirsa, semoga generasi milenial kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan tetap membawa orang banyak untuk terus dan terus memanggil nama Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus dengan kebenaran firman. Amin. Demikianlah taburan firman kebenaran. Jika pemirsa merasa diberkati dengan program Taburai Injil ini, tonton terus program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.